Di Pelabuhan Nusantara yang cerah ini, kehidupan masyarakat muslim lokal berjalan damai dan penuh warna. Masjid-masjid tradisional menjadi pusat kehidupan sosial dan spiritual, memperkuat ikatan antar masyarakat. Pada suatu hari, kapal layar kolonial Eropa tiba di pelabuhan, membawa perubahan baru bagi Nusantara. Negosiasi dan interaksi perdagangan terjadi, namun tekanan halus dari kekuatan kolonial mulai terasa. Meskipun perubahan datang, masyarakat Nusantara tetap menjaga identitas dan budayanya, melambangkan ketahanan dan harapan. Di pantai Nusantara, kehidupan berkembang dalam harmoni. Islam menjadi benang merah yang menghubungkan kita semua. Di pesantren, kita belajar tentang kebenaran dan kasih. Pengetahuan adalah cahaya yang menerangi hati. Di pasar, kita bertukar barang dan cerita. Setiap transaksi adalah jembatan persaudaraan. Di kejauhan, kapal asing datang, tapi keimanan dan identitas kita tetap kuat. Kita tetap hidup, kita tetap berprasangka baik. Budaya dan iman kita adalah benteng yang tak tergoyahkan. Di pantai Nusantara, kehidupan berpadu harmonis, masjid, pasar, dan rumah-rumah bersatu dalam kehangatan keimanan. Kapal-kapal asing datang dari kejauhan, membawa dengan mereka misteri dan perubahan. Di pasar, perdagangan dan dialog terjalin antara budaya dan keinginan untuk saling memahami. Jayakarta berubah menjadi Batavia, tempat di mana sejarah baru mulai tertulis. Meskipun perbedaan terjalin, keimanan dan budaya tetap menjadi pondasi ketahanan kita. Di Nusantara, kehangatan keimanan dan budaya terus menyala menjadi cahaya dalam setiap masa. Ketika bayangan imperialisme melintas Nusantara, takluk bukanlah satu-satunya pilihan bagi umat Islam yang berpegang teguh pada akidah dan keadilan. Di Makassar, Sultan Hasanuddin, sang ayam jantan dari timur, berdiri teguh mempertahankan kedaulatan perdagangan dan kemerdekaan bangsanya. Di Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan gerilya, menyatukan rakyat dalam perjuangan fana dan Diana yang lahir dari keadilan. Dan di Aceh, seluruh komunitas bersatu, melihat perlawanan sebagai jihad untuk melindungi tanah dan akidah dari dominasi kolonial. Warisan perjuangan ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada persatuan, iman, dan tekad untuk merawat identitas bangsa. Nusantara, tanah yang kaya akan rempah-rempah dan jalur perdagangan yang ramai. Petugas VOC memperkuat kontrol ekonomi melalui perjanjian dagang dan penguasaan pelabuhan. Divide et Impera memisahkan kerajaan Islam melalui perjanjian dan manipulasi politik. Monopoli perdagangan rempah, gudang, kapal, dan pelabuhan dikendalikan sepenuhnya. Era pasca VOC, pemerintahan lebih sistematis dengan administrator dan dokumen resmi, kebijakan etis sebagai alat kontrol, pendidikan dan kesejahteraan untuk mempertahankan kekuasaan. Dualisme hukum dan hukum Islam dan hukum kolonial dengan otoritas kolonial yang dominan. Meskipun di bawah kebijakan kolonial, komunitas Islam tetap mempertahankan iman dan budaya. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, komunitas Islam di Nusantara menghadapi tekanan politik, ekonomi, dan sosial. Namun, di tengah tekanan, pesantren berdiri kokoh sebagai pusat pembelajaran, iman, dan identitas bangsa. Jaringan ulama dan santri terjalin erat, menyebarkan ilmu dan mempererat kesadaran Islam serta nasional. Saat kebijakan pendidikan kolonial membatasi akses, inisiatif pendidikan Islam tumbuh subur sebagai perlawanan intelektual. Gerakan reformasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama lahir untuk membawa perubahan dan adaptasi. Pesantren bertransformasi, memperkuat identitas Islam dan menjadi tulang punggung bangsa yang bangkit. Di awal abad ke-20, masyarakat Nusantara mulai sadar akan keadilan dan martabat. Sarekat Islam terbentuk, menjadi gerakan pertama untuk perjuangan bersama. Muhammadiyah membawa cahaya pendidikan, membangun generasi yang berilmu dan berakhlak. Nahdlatul Ulama menjunjung kasih sayang dan solidaritas, memperkuat ikatan masyarakat. Islam menjadi pondasi moral perjuangan, mempersatukan bangsa melawan penindasan.
Bersama-sama, kita menatap masa depan penuh harapan dengan nilai-nilai Islam yang abadi dalam identitas Indonesia. Di tanah Nusantara, Islam telah tumbuh sebagai akar moral yang kuat, menyatukan kehidupan sehari-hari dan kepercayaan. Melalui diskusi ilmiah dan pendidikan di pesantren, Islam menjadi pijar cahaya pemikiran dan reformasi. Solidaritas sosial dan ekspresi budaya menjadi jembatan yang menghubungkan keberagaman dan kebersamaan. Islam dan nasionalisme Indonesia bergabung sebagai satu, membawa harapan dan keberanian untuk maju bersama. Dengan iman dan persaudaraan, kita menatap masa depan yang cerah bersama sebagai satu bangsa Indonesia.